Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kakak sudah menyalakan lilin pertama itu buat minggu Advent yang pertama, yang kedua itu buat minggu Advent yang kedua, dan sekarang kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Untuk memulai ibadah kita, mari kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami hingga pada saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan pimpin kakak pembimbing yang akan membimbing kami mulai dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu Advent pertama kita sudah mendengar cerita tentang sebuah harapan. Nah, yang minggu kedua kita sudah mendengarkan cerita tentang sebuah damai. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik, kalau kita akan melakukan perjalanan jauh seperti dalam bulan ini, kita kan liburan. Siapa yang biasa pergi liburan? Wih, semuanya pergi liburan. Adik-adik, kalau kita pergi liburan, apa saja yang kita persiapkan? Iya, ada tas, ada baju, ada uang, ada apa lagi? Sepatu, dan banyak lagi. Nah, adik-adik, setelah semua perlengkapan kita siap mengadakan perjalanan jauh. Tetap semangat ya adik-adik. Sekarang kita menyanyi lagu Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau lah Yesusku. Nah, adik-adik,
Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu bagi kami hingga saat ini. Kami akan mendengarkan cerita hari ini Tuhan. Pimpin sertai kami, biarlah kami boleh mendengarkan ceritamu dengan baik, dan kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kakak pembimbing kami Tuhan yang akan menyampaikan cerita-Mu, biarlah kakak pembimbing boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam anak-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Nah, adik-adik, senang sekali hari ini kita boleh bertemu lagi, sekalipun hanya lewat televisi. Adik-adik, hari ini Kakak Pida akan bercerita tentang kesedihan Maria yang kemudian berubah menjadi sukacita. Adik-adik, Maria sedih karena dia mengandung sebelum menikah. Tetapi Maria mengingat perkataan malaikat yang mengatakan bahwa bayi yang dia kandung adalah dari Roh Kudus. Nah, karena itu adik-adik, ketika dia juga mendengar bahwa saudaranya Elizabeth juga sedang mengandung di masa tuanya, Maria sangat senang sekali. Kemudian Maria rindu untuk bertemu dengan sepupunya Elizabeth. Lalu kemudian dia berjalan ke rumah Elizabeth untuk menemui Elizabeth dan berbagi cerita bersama dengan Elizabeth. Adik-adik mau tahu kelanjutan ceritanya? Kita nonton sama-sama cerita selanjutnya. Teman-teman, mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang terambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 49 yang berbunyi demikian. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Amin. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda.
Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menonton cerita tentang Maria dan Elisabet yang bersuka cita karena kehamilan mereka. Walaupun awalnya Maria sangat sedih karena ternyata dia mengandung sebelum menikah, tetapi Allah sumber sukacita memberikan sukacita kepada Maria sehingga dia sangat senang dan bersukacita karena mengetahui dia sedang mengandung bayi yang kemudian akan dinamakan Yesus. Nah, adik-adik, seperti Maria, kadang kita merasa sedih, khususnya saat ini. Kita sering merasa sedih karena selama virus corona kita tidak bisa keluar bermain bersama teman-teman kita. Kita tidak bisa bepergian jauh. Tapi adik-adik, kita tidak boleh sedih sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tetap bersukacita karena Tuhan sumber sukacita kita akan selalu menyertai kita dan memberikan sukacita kepada kita semua. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon cerita kita, mari kita menyanyi lagu Muliakanlah Tuhan. Nah, adik-adik, aktivitas kita minggu ini yaitu membuat video ucapan Selamat Natal bersama keluarga. Lalu kita akan kirim ke pembimbing sekolah minggu di sektor masing-masing. Nah, sekarang kita akan membawa persembahan kita. Mari kita menyanyi lagu Bawa Persembahanku. Adik-adik, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita. Mari kita lipat tangan, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memasukkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh kami pakai buat penyebaran luas firman-Mu. Sekarang ya Bapa, kami telah selesai ibadah. Kiranya apa yang telah Kakak Vida bacakan hari ini boleh kami mengerti dan kami praktikkan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi lagu Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, demikianlah ibadah kita. Shalom, selamat hari Minggu.